An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nabi menyatakan apa? Tasahhar, sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam makan sahur ada keberkahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، ويا طالب العلم، بارك الله فيكم جميعا. شكرا لله بنعمته وتوفيقه. Syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita memuji, kita menyanjungnya atas berbagai macam nikmat dan taufiknya. Sampai hari ini Allah masih memberikan anugerah berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita bisa sebutkan. Seluruh apa-apa yang ada pada kita, apa yang ada di diri kita, maka itu adalah nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang ada pada kalian, maka itu nikmat dari Allah. Maka bagaimana kita dengan nikmat pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka tentu kita mensyukurinya sebagai ungkapan kita terima kasih kepada Allah. Maka terima kasih kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah tentu tidak cukup hanya dengan ucapan lisan kita. Sebagaimana kita mengucapkan Alhamdulillah, itu yang paling pendek. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana ucapan bentuk tahmid kita, pujian kita kepada Allah, maka kita aplikasikan bahwa kita pula menjalankan, menegakkan ketaatan kita kepada Rabb yang sang pemberi nikmat kepada kita. Sehingga kita berusaha untuk mentaatinya, apa-apa yang diperintahkan Allah, dan kita berusaha untuk menjauhinya apa yang dilarangnya. Maka tidak mungkin seseorang dia bisa tunaikan dan menegakkan hak-hak Allah, menegakkan ketaatan kepada Allah, kecuali adalah dengan ilmu. Karena dia dengan mengetahui, dengan pengetahuan bahwa ini adalah perintah, bahwa ini adalah larangan. Maka oleh sebab itu berbahagialah bagi mereka yang dijadikan oleh Allah di antara barisan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dan penuntut ilmu senantiasa didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki malaikat yang dimana malaikat tersebut senantiasa berkeliling di muka bumi ini untuk mencari majelis-majelis ilmu. Setelah kemudian mereka menjumpai majelis ilmu, maka kemudian mereka pun
undang teman-teman mereka, dan kemudian mereka pula mendoakan majelis tersebut, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Maka inilah keutamaan majelis ilmu. Maka majelis ilmu disebut pula adalah taman di antara taman-taman surga. Maka sebagian salaf mengingatkan kepada kita, di dunia ini ada surga. Jikalau kemudian seseorang tidak menempuhnya, maka dia tidak akan mungkin bisa masuk surga nanti di negeri akhirat. Seandainya para raja dan anak-anak mereka mengetahui bagaimana nikmat lezatnya apa yang kita di atasnya, yakni menuntut ilmu di majelis ilmu, maka sungguh mereka akan menebas dengan pedang-pedang mereka. Maka itulah bahwa ibadah, puncak ibadah yang tertinggi adalah kita senantiasa berusaha untuk di majelis ilmu. Bahkan di masa-masa kita ini, di tengah-tengah badai fitnah, fitnah apapun, fitnah yang dikala seseorang tadinya sudah di atas ilmu, bagaimana kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia istiqamah di atas ilmunya, maka ada fitnah, berbagai macam fitnah. Fitnah itu yang semestinya dia tidak melakukannya, tapi kemudian dia pula terkena getahnya. Itu adalah bentuk ujian Allah Ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Dikala maka terjadinya fitnah, dikala terjadinya huru-hara, sebagian Rasul menyatakan, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya, bahwa menyibukkan beribadah kepada Allah termasuk menuntut ilmu di antara seutama-utama ibadah kepada Allah. Maka di tengah-tengah badai fitnah, di tengah-tengah masa-masa peperangan, maka seperti hijrah kepada kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih insyaallah taala kita pula akan memasuki bulan Ramadan sebentar lagi, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memberikan kita kesehatan, memberikan umur, kesempatan kita untuk meraih keutamaan di mana di bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Pembahasan kita maka erat dengan ilmu pengetahuan kita tentang yakni ibadah puasa. Sehingga kita ambil sebuah kitab Taysirul Allam daripada syarah kitab Umdatul Ahkam. Kita ambil dari kitab Siyam dan dua hadis yang sudah kita baca yang sebelumnya. Baik. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Hadis Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, tentang bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqturu lah. Apabila kalian telah melihat hilal, artinya tanggal muda, sudah masuk bulan Ramadan, fasumu, maka kewajiban kalian berpuasa. Maka di sini pula bahwa awal penetapan wajibnya berpuasa ketika seseorang melihat hilal, dan melihat hilal itu bisa dia melihat langsung, atau dia dapat berita kabar yang thiqah, ya, atau dari berita-berita mungkin lewat radio, mungkin lewat televisi, atau mungkin media-media yang memang kita bisa akses untuk mendapatkannya. Jadi di sini bukan maknanya kita harus melihat sendiri, tapi penetapan wajibnya kita awal berpuasa Ramadan, maka kita harus melihat hilal, baik itu dengan berita khabar atau dengan pihak-pihak yang memang itu memiliki kompeten, memiliki memang bidangnya, haknya dia untuk mengumumkannya sebagaimana pemimpin atau pemerintah muslim. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasa kalian. Maka ini penting. Sehingga di sini menjelaskan bahwa seseorang mengawali ibadah saum, ibadah puasa, maka dengan melihat hilal. Dan apabila kalian melihatnya hilal Idul Fitri, fa'aftiru, maka berbukalah. Maka jika kalian tertutup
terhalang dari melihat hilal, mungkin karena mendung, mungkin karena badai, ya, maka faqdurulah. Ingat, faqdurulah. Nah, kalimat faqdurulah maka dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain. Sebagaimana dari Imam Muslim, nah, fa'akmilul iddah sya'bana 30. Maka sempurnakan hari-hari Sya'ban kalian 30 hari. Karena apa? Karena tidak melihat namanya ikmalul iddah. Ya, sehingga ingat, berarti asalnya puasa itu haram sampai kita melihat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi menyatakan apa? Wala tasumu, ya, hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta tarawul al-hilal. Kalian jangan berpuasa sampai kalian melihatnya, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Bedanya, dan kita insya Allah di negeri kita Indonesia, kita sudah dipermudah. Dan sudah saya ulang-ulang bahwa yang berhak, ya, mengumumkan kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan adalah pemimpin muslimin. Dalam hal ini di Indonesia, maka lewat Kementerian Agama. Dan tidak sepantasnya kemudian ormas, lebih-lebih individu, kemudian dia lebih dulu atau dia lancang mengumumkannya. Kenapa? Maka dia akan memecah barisan muslimin, ya, memecah belah barisan muslimin. Kenapa? Begitu pentingnya jam'ul kalimat, menyatukan, mengumpulkan satu kalimat. Maka itu adalah sebuah keberkahan terlebih, itu adalah syiar daripada agama ini. Dan itu pula berdasarkan apa? Karena memang jika orang pun melihat sendiri saja, kalau kemudian kesaksian dia tidak diterima oleh pemerintah, oleh pemimpin, maka itu pula tidak terangkat. Bahkan kalau kita lihat di antara kitab-kitab para ulama, sebagaimana misal Syekh Ibnu Baz dalam kitab Al-Ikhtiyarat juga demikian. Ya, tetap itu haknya pemimpin muslimin. Ini perlu diperhatikan. Maka oleh sebab itu, wahai ahlu sunnah, ya, wahai salafiyun, tidak perlu lagi nanti tanya lagi, dapat berita kita sudah puasa apa belum isal, atau kita sudah Idul Fitri atau belum. Kenapa? Karena mungkin ada perbedaan, dan itu di negeri kita. Tapi tidak ada di Saudi, tidak ada yang berbeda. Cuma di negeri kita, karena ya begitu uniknya. Jangan kemudian dikatakan bahwa itu sebuah pakai dalil-dalil hadis bahwa ikhtilaf ummati rahmah. Subhanallah, bahwa perbedaan ikhtilaf itu adalah rahmat. Kebalik, ya, justru semestinya apa? Ya, bahwa itu akan menyebabkan perpecahan, dan maksud ikhtilaf di situ adalah ikhtilaf al-mutanawwi'ah. Dan kita tidak bisa katakan bahwa ini adalah prinsip penting, walaupun memang ada, apakah di masing-masing negeri itu ada matlah, maka yang jelas kalian tetap berpuasa dengan mayoritas daripada muslimin. Nah, ini penting, perlu dipahamkan. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi repot. Jadi yang penting dengan pemimpin muslimin. Misal saja ada orang bertanya, wah, ini kelihatannya semestinya sudah kelihatan ini hilal, tapi karena ada sisi politik, ya, terus gimana ini? Maka tetap jawabannya hadis Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu na'am maka falakum walakum wa in akhta'u walakum wa alaikum wa alaihim. Artinya bahwa mereka itu menetapkan salat berjamaah, salat Jumat, salat Aid, penetapan ru'yatul hilal, Ramadan, Idul Fitri untuk kalian-kalian. Ya. Jika kemudian penetapan mereka adalah benar, maka pahala untuk kalian, untuk mereka, pemimpin.
Tapi jika mereka salah, karena mungkin ada unsur-unsur yang wallahu a'lam, kita tidak tahu, maka pahala tetap untuk kalian, dan kemudian dosa dipikulkan atas mereka. Jadi tidak perlu lagi bingung. Dan inilah Ahlus Sunnah. Dan itu karena jam'ul kalimat, tetap itu harus diprioritaskan. Kenapa? Dan kita yakin pemimpin kita dengan pakai apa? Dewan Itsbat yang juga ru'yatul hilal. Ini penting. Kemudian berikutnya hadis yang kita akan lanjutkan, kita akan baca adalah hadis yang disebutkan kalau di dalam kitab Taisirul Alam al-haditsus sadis wa sab'una ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-176 dalam kitab Siyam. Nah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nabi menyatakan apa? Tasahharu, sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam makan sahur ada keberkahan. Karena apa? Di dalam makan sahur adalah keberkahan. Nah, makna secara global hadis ini, Nabi SAW memerintahkan umatnya yang berpuasa Ramadan adalah apa? Makan sahur. Apa itu makan sahur? Ya, karena kalau dalam kitab bahasa Arab itu ada al-iftar, ada ghada, ada asya. Artinya sarapan pagi itu iftar, makan siang ghada, makan malam namanya asya. Tapi ini makan sahur. Apa itu makan sahur? Alladhi huwa al-akal wa syarb waktu sahur. Yaitu maksudnya makan sahur itu orang itu makan dan minum di waktu sahur. Ya, disebut waktu sahur. Maka waktu sahur ini adalah waktu yang afdal seseorang munajat kepada Allah. Ya, itu waktu sahur. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan hati, dan hati ini adalah organ tubuh setiap manusia yang paling strategis, sehingga iblis dan bala tentaranya tahu persis bagaimana ingin menggelincirkan manusia. Maka dia tahu bagaimana itulah pada hati, sehingga dibikin hati itu sakit, berpenyakit, kalau bisa menjadi mati. Maka oleh sebab itu sampai Rasul berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka qalban salima, ya Allah, anugerahkan kepada aku hati yang selamat, yang salim. Kenapa? Karena hati yang salim, hati yang akan diterima di sisi Allah ketika seluruh manusia akan bertemu dengan Allah. Diambil dari Al-Quran surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya apa? Bahwa takutlah kalian akan suatu hari yang di mana harta dan anak-anak laki-laki kalian yang kalian banggakan semua tidak memiliki manfaat dan berguna, kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dalam keadaan memiliki hati yang salim. Maka Rasul berdoa gimana? Maka ini dipanjatkan, ini dibaca, diamalkan. Karena ini adalah doa diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ini, dan salah satu sebab supaya hati itu qalban salima, hati yang selamat, maka salah satunya apa? At-tadarru' 'inda as-sahar.
Kata Imam Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i rahimahullah, dia apa? Merendahkan diri, bermunajat, menangis di waktu-waktu sahur. Bahkan di antara tetesan-tetesan yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu tetesan ketika air mata seorang menangis karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan dialah orang-orang yang akan mendapatkan sebuah naungan perlindungan nanti di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan dan dahsyat huru-hara yaumul qiyamah kecuali dari Allah Tabaraka. Siapa yang pantas mendapat naungan? Salah satunya orang yang menangis karena takut kepada Allah. Fawadat ainahu, artinya matanya bercucuran karena kenapa? Takut kepada Allah, ingat akan dosanya, belum sempurna dia menjalankan perintah Allah, ya, bukan nangis yang lain. Jadi ini waktu sahur, ya. Dan kemudian disebut pula isti'dadan lisyam. Makan sahur itu karena makan dan minum di waktu sahur untuk mempersiapkan diri dia berpuasa. Jadi itu kenapa? Karena waktunya khusus. Bahkan nanti akan disebutkan kapan waktu makan sahur yang paling afdal. Ternyata makan sahur itu memiliki tujuan apa? Isti'dadan lisyam. Jadi kalau jarang dan langka orang itu makan ya menjelang subuh, itu kan jarang. Kalau nggak ada niat apa? Puasa. Maka oleh sebab itu ketika para ulama itu menyebutkan tentang bagaimana syarat-syarat puasa, salah satunya adalah dengan niat. Nah, sekarang bagaimana supaya seseorang itu niat itu sudah teranggap? Dan apakah setiap malam itu dia harus tajdidun niyah, yakni berpuasa? Maka para ulama menyatakan salah satu yang bisa orang itu memenuhi apa yang dimaksudkan hadis, barang siapa yang tidak mengumpulkan niat atau dia niat sampai sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Maka salah satunya apa? Dengan dia mensengaja atau dia makan sahur, maka sudah bahwa dia teranggap orang yang niat berpuasa. Sehingga niat itu karena di dalam hati. Dan kita ketahui, ingat faedah awal yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Lubassam, bahwa di antara asyamu ibadatun sirrun bainal abdi wa rabbih, bahwa puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia, yang tahu siapa? Dirinya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka niat itu ada di dalam hati, dan itu kesepakatan para ulama, mahallun niyyah fil qalb, dan ini ittifaq para ulama. Maka tanpa dilafatkan, ya, maka bahkan hati-hati kalau sampai kemudian menyatakan bahwa lafaz niat itu bagian syariat, la haula wala quwwata illa billah, maka benar-benar dia telah membuat tandingan dan memasukkan syariat yang tidak ada di dalam syariat Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Maka dia melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Inilah yang dimaksudkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Wa yadhkurul hikmah ilahiyyah fi. Dan demikian pula mengingatkan akan hikmah ilahiyyah fi. Artinya hikmah sahur itu adanya hikmah dari Allah, dari syariat ini di dalamnya. Termasuk luwayya hululul barakah, maka termasuk di dalamnya apa? Diliputinya keberkahan. Bahkan ada riwayat yang disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat Allah mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ini itu termasuk wal barakatu tusyammilu manafi'ud dunya wal akhirah. Dan keberkahan itu termasuk apa? Terkandung di dalamnya manfaat-manfaat termasuk di dunia dan di akhirat. Itu namanya keberkahan. Tatkala dia mengatakan apa tadi? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sehingga keberkahan itu dia dapatkan kebaikan ditambah kebaikan, manfaat dunia dan di akhirat. Famin barakatis sahur, dan di antara keberkahan sahur ma yahsulu bihi minal i'anati ala ta'atillahi ta'ala fin nahar. Apa yang hasil dia dapatkan tentang makan sahur tadi, termasuk keberkahannya apa?
dia akan menolong membantu dia untuk taat kepada Allah di waktu siang, sehingga semakin kuat, semakin sehat, lebih kuat dong, dan kemudian akan untuk melakukan kewajiban yang lain sehingga tidak capek atau tidak loyo. Jadi seperti itu, sehingga makan sahur, karena memang sahur seperti itu. Jangan sampai tidak makan sahur karena merasa kuat sehingga dia akan kehilangan keutamaannya. Fainal ja'i wadh-dhami yaksil 'anil ibadah. Maka sesungguhnya orang yang laparnya lebih, kemudian haus, maka akan malas beribadah. Maka jangan sampai ketika orang itu berpuasa akhirnya menjalankan ibadah yang lain, tidak. Maka sungguh amat celah dan amat buruk suatu kaum yang dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, atau bahkan tidaklah sah seseorang ketika dia berpuasa sementara sholat yang lain atau sholat wajibnya tidak ditunaikan. Wa min barakatis sahur anna as-sa'ima idza tasahhara la yamillu i'adatus siyam. Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila dia sahur, maka dia tidak merasa jemu, tidak terasa jenuh ketika dia mengulangi puasa itu. Khilafan liman lam yatasahhar. Maka tentu berbeda bagi siapa yang tidak makan sahur. Fa innahu yajidu haraja wa masyaqqata yathqilan alaihi al-'audah ilaih. Maka sesungguhnya orang yang tidak makan sahur akan menjumpai terasa berat, sempit, sehingga seakan-akan merasa beban untuk mengulangi lagi puasa. Ini perlu diperhatikan. Wa min barakatis sahur, dan di antara keberkahan sahur ini yang penting, ats-tsawabu al-hasilu man mutaba'ah ar-rasul alaihi salatu wassalam. Pahala yang dia akan hasilkan siapa saja yang mengikuti, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita ketahui, walaupun kita tahu makan sahur itu, maka nanti insyaallah kaidah kita baca dulu kaidahnya. Lanjut ya. Wa min barakat, aidha, termasuk keberkahan makan sahur pula, sesungguhnya orang makan sahur itu yaqumu fi akhiril lail, sehingga dia bangun di akhir malam, maka fayadhkurullah ta'ala, dia zikir kepada Allah, dan itu waktu-waktu yang mustajabah. Wa yastaghfiruh, maka dia pun minta ampun kepada Allah. Thumma yusalli salat al-fajr jamaah, kemudian dia salat subuh dengan berjamaah. Itu hikmahnya. Beda dengan orang tidak makan sahur. Dan ini adalah bukti-bukti yang nampak. Maka sesungguhnya pula jumlah orang-orang yang sholat di dalam sholat subuh dengan berjamaah di bulan Ramadan tentu berbeda dari bulan yang lain. Kenapa? Dari sisi hikmah min ajlis sahur. Dan di antara berkah sahur, makan sahur ini adalah ibadah. Apabila telah dia niatkan dengannya agar bisa menolong dia untuk taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan bagi Allah maka mensyariatkan tentang makan sahur tadi, di dalamnya ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Termasuk pula apa? Kita makan minum sehari-hari, hukum asalnya mubah. Maka itu akan menjadi ibadah jika kita niatnya untuk apa? Saya makan minum supaya saya kuat untuk ibadah kepada Allah. Termasuk makan sahur. Ma yukhadhu minal hadits, apa yang kita bisa ambil dari hadis tadi? Istihbabus sahur wa imtithalul amr asy-syar'i bi fi'lih. Dianjurkan makan sahur
dan bisa kita menjalankan perintah syariat tadi tentu dengan menjalankannya. Dan kemudian faedah yang kedua, termasuk apa yang dihasilkan tentang maksud dari keberkahan. Kalau memang makan sahur kata Nabi adalah barokah, maka tidak selayaknya kita tinggalkan. Dan keberkahan itu akan membawa untuk melaksanakannya atas orang-orang makan sahur. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dohir perintah ini, Nabi kan mengatakan tasahharu kan, memang dohirnya wajib. Akan tetapi telah tetap bagaimana Rasulullah SAW pernah menyambung dari apa? Dari berpuasa, sehingga memalingkan dari yang wajib kepada yang sunnah. Jadi seperti itu. Nah. Kata Allah, kena AC-nya ya, jadi kesini langsung gatel. Baik. Kita lanjutkan bahwa untuk makan sahur ya, itu disebutkan barakallahu fikum, itu adalah juga termasuk apa? Membedakan antara puasanya umat muslimin, umat Islam dengan apa? Dengan ahlul kitab. Ingat, ini juga penting. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa, dia tidak makan sahur, ya apa yang membedakan antara puasa dia dengan puasanya ahlul kitab? Maka makan sahur. Walaupun makan sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, tapi apa? Sunnah afdhaliyah yang disebutkan pada hikmah-hikmah yang tadi sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian seutama-utama makan sahur adalah dengan tamar, kurma. Ya, kalaupun tidak ada, maka dengan air. Dan tidak mengapa. Kemudian kalau dia apa? Ya, makan nasi dan yang semisalnya tidaklah masalah. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Zaid bin Thabit. Gimana Zaid bin Thabit? Maka ia berkata, tasahharna ma'a Rasulillah. Zaid menceritakan, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Thumma qama ila sah. Kemudian ya, kami setelah makan sahur bersama Rasulullah, kami berdiri menuju salat. Maksudnya apa? Di sini langsung salat subuh. Maka Anas berkata, qultu li Zaid. Maka aku bertanya kepada Zaid, kam kan bainal adzani wal sahur? Berapa jarak antara adzan dan makan sahur? Qadru 50 ayat. Ingat, adzan di sini maknanya iqamah. Adzan di sini maknanya apa? Iqamah ya. Jadi bukan adzan subuh. Berapa jarak antara iqamah dan makan sahur? Maka kira-kira membaca 650 ayat. Nah, barakallahu fikum, tentang hadis ini bahwa Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena sahabat Zaid bin Thabit pernah makan sahur bersama Rasulullah. Ya. Dan ternyata di antara sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa beliau makan sahur qubailis subuh, mendekati subuh. Maksudnya benar-benar dekat qubail. Kita dengar namanya qabl, ya, atau qablu, ya. Tapi qubail lebih dekat lagi.
Ya, jadi seperti itu. Maka untuk itu bahwa makan sahur tadi qama ila salati subuh, yaitu jaraknya apa? Habis itu menegakkan untuk melakukan salat subuh. Maka Zaid bertanya, berapa jarak antara iqamah dan makan sahur? Maka qadru 50 ayat. Nah, kemudian barakallahu fikum bahwa maksud qadru 50 ayat ini bacaan yang apa namanya? Ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, wasat ya. Nah, kira-kira jadi habis makan sahur itu kemudian iqamah ditegakkan, ya kira-kira 10 menit 15 menit. Asyrah atau 15 daqaiq. Lebih seperti itu. Ya. Jadi begitu. Ini cara yang ditunaikan. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bagaimana keutamaan mengakhirkan sahur sampai mendekati subuh. Dan yang kedua, bersegera untuk sholat subuh. Ketika bahwa subuh tadi atau sahur, makan sahur tadi mendekati waktu imsak. Jadi artinya betul-betul dekat sekali makan sahur itu tadi. Anal waqt al-imsak wa tulu'il fajr. Waktu artinya menahan dari tidak makan tidak minum ketika terbitnya fajar. Seperti firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas membedakan bagi kalian mana benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah dari waktu subuh. Ya, jadi seperti itu. Nah, dengan ini kita ketahui sesungguhnya ada manusia menjadikan ada dua waktu. Ada waktu untuk imsak, ada waktu untuk terbit fajar. Maka ini jelas-jelas bid'ah ma anzalallahu biha min sultan. Ini sesuatu yang diada-adakan yang tidaklah Allah menurunkan, yakni hujjah, bukti-bukti dalil kebenaran tentangnya. Bahkan ini adalah apa? Bisikan-bisikan syaitan, kerancuan-kerancuan syaitan yang dimasukkan kepada mereka tentang agama mereka. Ya, dan sunnah Rasulullah SAW, imsak yakunu ala awal itu al-fajr. Yang namanya imsak ya ketika awal sudah subuh, Allahu Akbar, maka itu yang namanya imsak. Bukan kemudian ada waktu imsak, ada waktu apa tadi sudah terbitnya fajar, tidaklah demikian tadi. Ingat, jadi mengakhirkan lebih-lebih tadi ya untuk berdoa dan yang lainnya. Itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala.